Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah paling menyayat hati, tentang seorang penjaga hutan yang hidup dalam kesunyian. Hingga suatu pagi ia menemukan seorang perempuan bule hamil terkapar di pasir, basah kuyup, nyaris tak bernyawa, dan tak satu pun pertolongan datang. Di tangannya, nasib dua nyawa bergantung. Tapi siapa sangka, bayi yang lahir di tengah badai itulah yang kelak akan berdiri di hadapan dunia sebagai simbol harapan umat manusia. Namun, ada satu rahasia gelap yang terkubur di pulau itu. Sebuah perpisahan yang membuat langit pun enggan bersuara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kelahiran anak itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu langit masih kelabu. Kabut tipis menggantung rendah di atas perairan Pulau Rawa Tuhan. Angin berembus pelan, tapi membawa aroma garam dan basah yang menusuk. Suasana sunyi. Tak ada suara manusia. Hanya desir ombak memecah karang dan gemerisik pohon bakau di tepian rawa. Jaya melangkah perlahan menyusuri pantai timur. Di punggungnya tergantung keranjang rotan, di tangannya ada tombak bambu. Tubuhnya kekar, kulitnya legam terbakar matahari. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri di pulau ini, setelah dicampakkan dari dunia yang dulu pernah ia bela. Ia bukan penjahat, tapi diperlakukan seperti hantu oleh warga desa. Hari ini seharusnya seperti hari biasa. Tapi takdir tidak berkata begitu. Langkah Jaya terhenti saat melihat sesuatu tergeletak di pasir basah. Dari kejauhan tampak seperti bangkai hewan. Tapi saat ia mendekat, jantungnya mencelos. Itu bukan bangkai. Itu seorang perempuan. Kulitnya pucat seperti susu. Rambutnya pirang kusut, lengket oleh lumpur dan air asin. Bibirnya biru, napasnya lemah. Tapi yang paling membuat Jaya terguncang adalah perutnya yang buncit. Ia sedang hamil. Hamil tua. Jaya segera berlutut. Ia cek denyut nadinya. Masih hidup. Tak berpikir lama, ia mengangkat tubuh itu dengan kedua tangannya dan berjalan cepat melewati jalan setapak menuju pondok kecil di tengah rawa. Langit mendadak menggelap, seolah ikut menggantungkan nasib perempuan asing itu. Sesekali Sofia menggeliat lemah di pelukannya, mengerang lirih tanpa kata. Jaya hanya menggenggamnya erat, menembus kabut, membawa beban hidup yang tak pernah ia duga datang hari itu. Setibanya di pondok, Jaya merebahkan tubuh itu di balai bambu. Ia menyalakan api, menghangatkan air, dan mengambil kain bersih dari laci kotak kayu yang selalu ia jaga. Wajahnya tegang. Ini di luar kemampuannya. Tapi ia tahu, jika ia tidak bertindak, nyawa perempuan itu dan bayinya akan lenyap. Beberapa jam berlalu. Perempuan itu belum siuman. Jaya hanya duduk diam di pojok ruangan, menatap dengan mata penuh tanya. Siapa dia? Dari mana dia datang? Kenapa bisa sampai di pulau terkutuk ini? Di luar, angin menggila. Ombak memukul keras. Tapi di dalam pondok, keheningan menggantung bersama degup jantung yang tak menentu. Dan saat malam menjelang, mata perempuan itu perlahan terbuka. Ia menatap langit-langit atap Rumbia dengan pandangan kabur, lalu menoleh ke arah Jaya. Suara yang keluar dari bibirnya lirih dan gemetar. Woh, pleh. Jaya mengambil tempurung kelapa berisi air rebusan akar, dan menyuapkannya perlahan ke bibir perempuan itu. Perempuan itu menangis pelan saat air menyentuh kerongkongannya. Nem. Sofia, katanya terbata, Fram. Norwegia. Jaya hanya mengangguk. Ia tak menjawab. Tapi hatinya tahu, hari ini, hidupnya tak lagi akan sama. Karena perempuan yang dibawa ombak itu, membawa lebih dari sekadar tubuh dan nyawa. Ia membawa takdir baru. Takdir yang perlahan akan mengubah dunia. Sofia menangis dalam diam. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi yang sudah retak oleh dingin dan angin asin.
Ia berusaha duduk, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Jaya mendekat, menopangnya dengan tangan kokoh yang selama ini hanya terbiasa memegang kapak dan parang. "Tenang, jangan paksa tubuhmu," bisik Jaya lirih. Sofia mengangguk pelan. Tatapannya kosong, seolah setengah jiwanya masih tertinggal di lautan. Ia menatap sekeliling pondok bambu itu. Atapnya bolong di beberapa sudut, dindingnya dari anyaman, dan satu-satunya cahaya hanya dari pelita minyak. Tapi entah kenapa, ia merasa aman. Dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, ia mulai bercerita. Jaya menyimak dengan diam. Sofia adalah jurnalis lepas. Ia menumpang kapal nelayan dari Thailand untuk meliput krisis pengungsi di Laut Andaman. Kapalnya dihantam badai besar. Mesin mati. Awak kapal terombang-ambing. 3 hari tanpa arah, lalu datang gelombang yang membuat kapal terbelah. Semua orang terpental. Ia hanyut dengan sepotong kayu, hingga tak sadar sudah terbawa arus ke sebuah pulau yang bahkan tak pernah ia dengar namanya. "Aku pikir, aku mati," ujarnya dengan suara parau. "Tapi, kamu selamatkan aku." Jaya hanya menjawab dengan anggukan kecil. Ia tak pandai bicara. Tapi ia tahu, perempuan ini memikul beban yang tak ringan. Di balik kisahnya yang samar, ada luka. Ada trauma. Dan ada satu hal yang membuat Jaya terdiam sejak awal, kehamilan Sofia. Anak ini, Sofia menatap perutnya yang bergerak pelan. "Aku tidak tahu siapa ayahnya. Itu, bagian dari masa lalu yang ingin kulupakan." Matanya mulai berkaca. Dia mungkin tak direncanakan. Tapi dia tetap hidup. Dan aku harus menjaganya. Jaya menatapnya lama. Dalam diam, ia merasa seolah dirinya dipilih untuk satu tugas yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Mungkin pulau ini, yang dulu ia anggap sebagai tempat pengasingan, kini berubah menjadi panggung takdir yang rumit. Hari-hari berikutnya, Sofia mulai pulih. Ia belajar merebus daun untuk obat, menganyam tali dari kulit pohon, dan membersihkan diri dengan air hujan yang ditampung di tempayan. Jaya membuatkan tempat tidur khusus untuknya. Ia bahkan merakit semacam kelambu dari jaring ikan bekas agar Sofia dan bayinya aman dari nyamuk rawa. Mereka hidup dalam dunia kecil. Dunia sunyi. Dunia yang hanya berisi 2 manusia yang sama-sama terlempar dari keramaian. Namun dalam kesunyian itu, muncul benih yang tak mereka sadari. Benih saling percaya. Benih yang perlahan berubah menjadi perhatian. Dan diam-diam, tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Suatu malam, saat Sofia duduk memandang api tungku sambil mengelus perutnya, ia berkata pelan, "Kalau nanti aku melahirkan di sini, kamu tetap akan di sampingku, kan?" Jaya menoleh, tatapannya berat namun lembut. "Aku tidak kemana-mana. Selama kamu masih di sini, aku juga di sini." Angin malam menyusup dari sela dinding bambu. Suaranya lirih, seperti bisikan masa depan yang belum terbaca. Di luar sana, dunia terus berputar. Tapi di tengah rawa, 2 jiwa yang terbuang mulai saling menggenggam, menanti badai berikutnya yang mungkin akan datang kapan saja. Sofia menangis dalam diam. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi yang sudah retak oleh dingin dan angin asin. Ia berusaha duduk, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Jaya mendekat, menopangnya dengan tangan kokoh yang selama ini hanya terbiasa memegang kapak dan parang. "Tenang, jangan paksa tubuhmu," bisik Jaya lirih. Sofia mengangguk pelan. Tatapannya kosong, seolah setengah jiwanya masih tertinggal di lautan. Ia menatap sekeliling pondok bambu itu. Atapnya bolong di beberapa sudut, dindingnya dari anyaman, dan satu-satunya cahaya hanya dari pelita minyak. Tapi entah kenapa, ia merasa aman. Dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, ia mulai bercerita. Jaya menyimak dengan diam. Sofia adalah jurnalis lepas. Ia menumpang kapal nelayan dari Thailand untuk meliput krisis pengungsi di Laut Andaman. Kapalnya dihantam badai besar. Mesin mati. Awak kapal terombang-ambing.
3 hari tanpa arah, lalu datang gelombang yang membuat kapal terbelah. Semua orang terpental. Ia hanyut dengan sepotong kayu, hingga tak sadar sudah terbawa arus ke sebuah pulau yang bahkan tak pernah ia dengar namanya. Aku pikir, aku mati, ujarnya dengan suara parau. Tapi, kamu selamatkan aku. Jaya hanya menjawab dengan anggukan kecil. Ia tak pandai bicara. Tapi ia tahu, perempuan ini memikul beban yang tak ringan. Di balik kisahnya yang samar, ada luka. Ada trauma. Dan ada satu hal yang membuat Jaya terdiam sejak awal, kehamilan Sofia. Anak ini, Sofia menatap perutnya yang bergerak pelan. Aku tidak tahu siapa ayahnya. Itu, bagian dari masa lalu yang ingin kulupakan. Matanya mulai berkaca. Dia mungkin tak direncanakan. Tapi dia tetap hidup. Dan aku harus menjaganya. Jaya menatapnya lama. Dalam diam, ia merasa seolah dirinya dipilih untuk satu tugas yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Mungkin pulau ini, yang dulu ia anggap sebagai tempat pengasingan, kini berubah menjadi panggung takdir yang rumit. Hari-hari berikutnya, Sofia mulai pulih. Ia belajar merebus daun untuk obat, menganyam tali dari kulit pohon, dan membersihkan diri dengan air hujan yang ditampung di tempayan. Jaya membuatkan tempat tidur khusus untuknya. Ia bahkan merakit semacam kelambu dari jaring ikan bekas agar Sofia dan bayinya aman dari nyamuk rawa. Mereka hidup dalam dunia kecil. Dunia sunyi. Dunia yang hanya berisi dua manusia yang sama-sama terlempar dari keramaian. Namun dalam kesunyian itu, muncul benih yang tak mereka sadari. Benih saling percaya. Benih yang perlahan berubah menjadi perhatian. Dan diam-diam, tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Suatu malam, saat Sofia duduk memandang api tungku sambil mengelus perutnya, ia berkata pelan. Kalau nanti aku melahirkan di sini, kamu tetap akan di sampingku, kan? Jaya menoleh, tatapannya berat namun lembut. Aku tidak kemana-mana. Selama kamu masih di sini, aku juga di sini. Angin malam menyusup dari sela dinding bambu. Suaranya lirih, seperti bisikan masa depan yang belum terbaca. Di luar sana, dunia terus berputar. Tapi di tengah rawa, dua jiwa yang terbuang mulai saling menggenggam, menanti badai berikutnya yang mungkin akan datang kapan saja. Pagi menyapa Pulau Rawa Tuhan dengan sinar matahari yang malu-malu. Embun masih menempel di pucuk daun dan aroma lumpur basah tercium pekat. Sofia perlahan keluar dari pondok, berjalan pelan dengan perut membesar, ditemani langkah Jaya yang tak pernah jauh darinya. Hari itu mereka memulai rutinitas baru. Jaya mengajari Sofia cara membersihkan batang pohon sagu, memperkenalkan jenis akar yang bisa dimakan, dan menunjukkan jalur aman agar tidak terperosok ke rawa dalam. Sofia mencatat dalam buku kecil yang masih utuh dari tas ranselnya. Setiap halaman tertulis dengan rapi, jenis tanaman, cuaca, bentuk dedaunan, dan sesekali coretan tentang mata lelaki yang lebih tajam dari parang. Waktu berjalan seperti air yang mengalir lambat. Mereka berbicara seadanya. Tapi keheningan tak pernah membuat canggung. Justru dalam sunyi itu, ada rasa hangat yang menenangkan. Sofia mulai tersenyum lebih sering. Jaya mulai tertawa pelan, meski hanya ketika Sofia terjatuh saat mencoba menyeberang batang kayu. Pada malam ke-13 sejak kedatangan Sofia, api unggun menyala lebih terang dari biasanya. Sofia duduk bersandar di dinding pondok, menatap langit malam yang penuh bintang. Dulu aku benci diam, katanya pelan. Karena diam itu sunyi, dan sunyi itu menakutkan. Jaya memutar batang kayu di tungku. Tapi sekarang? Sofia tersenyum. Sunyi di sini, menyembuhkan. Jaya tidak membalas. Tapi di matanya, tersimpan kekaguman. Ia menyadari, perempuan ini bukan sekadar tamu dalam hidupnya. Ia adalah jeda. Ia adalah titik balik. Dan mungkin, takdir baru yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, suara alam seperti menjadi latar musik bagi dua jiwa yang mulai saling menyusup.
Di luar, kodok bernyanyi. Serangga malam berkerlap-kerlip. Sofia menoleh ke arah Jaya dan berkata, "Kenapa kamu tinggal di sini sendirian?" Jaya menatap api, lalu menjawab datar, "Karena dunia pernah menendangku. Dan aku memilih tidak kembali." Sofia terdiam. Tapi dari tatapannya, terlihat bahwa ia mengerti. Sebab, pada dasarnya mereka sama dibuang, sama disakiti, dan sama mencari arti dari hidup yang baru. Tapi seperti semua cerita yang sunyi, badai tak pernah benar-benar menjauh. Pagi berikutnya, Sofia terbangun dengan rasa nyeri di perut. Bukan kontraksi, tapi seperti tekanan hebat yang membuatnya tak bisa berdiri. Ia memegangi perutnya sambil menahan napas. Keringat dingin mulai keluar dari pelipis. Jaya yang baru kembali dari hutan langsung panik melihat wajahnya yang pucat dan tubuh yang menggigil. "Kita harus istirahatkan kamu sekarang," kata Jaya sambil membopong Sofia ke dalam pondok. Hari itu langit mendung. Suara petir bergema dari kejauhan. Sofia menahan sakit dengan menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar, dan napasnya mulai berat. "Ini bukan waktunya melahirkan," katanya panik. "Tapi kenapa rasanya seperti ini?" Jaya menggeleng. Ia bukan tabib. Tapi ia tahu satu hal, jika hujan turun malam ini dan Sofia melahirkan lebih cepat dari waktunya, maka seluruh nasib akan bergantung pada keberanian, bukan pengalaman. Dan malam belum datang. Tapi gelapnya sudah mulai merambat ke balik dinding hati mereka. Langit pecah tepat ketika senja hilang di balik cakrawala. Hujan turun deras, memukul atap pondok dari daun rumbia yang mulai lapuk. Petir menyambar berkali-kali, menggetarkan lantai bambu. Di dalam pondok kecil itu, Sofia tergeletak di tikar, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, dan rasa sakit di perutnya sudah berubah menjadi kontraksi penuh. "Jaya, sakitnya, terlalu sakit," bisiknya, nyaris tak terdengar. Jaya mengatupkan rahangnya. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, saat ini tak ada pilihan selain bertahan. Ia tak bisa memanggil bantuan, tak ada sinyal, tak ada bidan, tak ada siapapun. Hanya dirinya, dan seorang perempuan asing yang hendak melahirkan. Ia cepat-cepat menyalakan api lebih besar. Memanaskan air, merebus pisau kecil dalam panci aluminium. Ia menyiapkan lembaran kain bersih, hasil potongan dari pakaian lamanya. Sofia mengerang, menggenggam sisi tikar dengan tenaga yang menyisakan luka di telapak tangannya. Angin berdesir dari celah dinding. Suara hutan seperti ikut menjerit bersama Sofia. "Ambil napas, dalam, dorong kalau aku bilang," ujar Jaya setenang mungkin, meski keringat dingin membasahi lehernya. Sofia menggigit bibir. Tubuhnya seperti terbakar. Setiap dorongan membuatnya hampir pingsan. Tapi dalam matanya, ada satu hal yang tak bisa dipadamkan, ia ingin anaknya lahir hidup. Detik demi detik terasa seperti jam. 1 jam jadi 2. 2 jadi 3. Hingga akhirnya, suara itu datang. Tangisan. Tangisan yang menembus badai, mengguncang jantung malam, dan membuat Jaya tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. Tangisan bayi. Kuat, lantang, dan menggema dalam pondok yang sebelumnya hanya diisi sunyi. Sofia terisak. Tubuhnya lemas, tapi senyumnya muncul untuk pertama kalinya malam itu. "Perempuannya." Jaya mengangguk. Ia menggendong bayi mungil itu dengan hati-hati, membungkusnya dalam kain hangat, lalu menyerahkannya pada Sofia. Mata Sofia membelalak, mengusap wajah kecil itu dengan penuh cinta. "Namanya Anaya," bisiknya. "Karena dia jawaban dari doaku." Jaya duduk di samping mereka, diam. Tapi hatinya bergetar. Ia tak tahu bagaimana bisa ia melalui malam ini. Tapi yang ia tahu, sejak malam ini, hidupnya telah berubah. Bukan hanya ia bukan lagi seorang penyendiri. Ia kini menjadi bagian dari kisah kelahiran. Dari harapan yang lahir di tengah badai. Dan di luar sana, langit yang sebelumnya marah, perlahan mulai mereda.
Seolah semesta mengerti bahwa malam ini telah hadir satu jiwa baru yang akan membawa cahaya bagi banyak orang. Matahari pagi menyusup malu-malu dari celah dedaunan, membiaskan sinar hangat ke atap pondok. Hujan semalam menyisakan genangan kecil dan tanah basah. Di dalam pondok, Sofia terlelap, memeluk Anaya yang terbungkus kain. Wajahnya tenang, meski tubuhnya masih lelah dan penuh bekas perjuangan. Jaya duduk di luar pondok, menatap langit. Matanya sembab. Ia tak pernah merasa setenang ini. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti kehilangan sekaligus kemenangan. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Ia mengambil sebatang bambu dan mengukir nama, Anaya, di tiang depan pondok. Sebuah simbol kecil bahwa nyawa baru telah hadir di tempat yang dulu hanya dihuni kesunyian. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, suara mesin perahu terdengar dari arah barat pulau. Jaya menegakkan tubuhnya. Ia tak pernah melihat kapal sejak Sofia datang. Dengan cepat, ia membawa Sofia dan Anaya masuk ke dalam pondok. Kapal itu mendekat. 3 lelaki turun, salah satunya adalah kepala dusun dari desa di seberang pulau. Wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah pondok sambil berbicara lantang. "Kamu, Jaya. Keluar sekarang." Jaya keluar perlahan. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Kepala dusun menghampirinya, membawa selembar kain putih yang dilumuri tanah liat dan darah ayam. Sebuah simbol adat yang sangat Jaya kenal. "Kamu melanggar batas," kata kepala dusun tajam. "Pulau ini dilarang dihuni. Apalagi untuk hal seperti ini." Jaya mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Salah satu lelaki menunjuk ke pondok. "Perempuan itu. Bayi itu. Mereka tak seharusnya ada di sini. Ini tanah keramat." Jaya mengepalkan tangan. "Mereka nyaris mati. Aku menyelamatkan mereka. Dengan konsekuensi besar. Warga sudah lihat asap dari pulau ini. Mereka takut roh hutan marah. Kami diminta bawa kamu dan usir perempuan itu." Suasana menegang. Sofia muncul dari balik tirai pintu, menggendong Anaya. Wajahnya pucat, tapi ia berdiri dengan tenang. "Aku tidak tahu apa yang kalian takutkan," katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata. "Tapi anak ini lahir bukan untuk membawa bencana. Ia lahir karena cinta." Kepala dusun menatap Sofia lama. "Dia boleh pergi. Tapi kamu, Jaya, harus ikut kami. Dewan adat akan memutuskan nasibmu." Jaya mengangguk pelan. Ia tahu ini akan datang. Tapi ia juga tahu, ini pengorbanan yang harus ia ambil. Ia menoleh pada Sofia, lalu berkata lembut. "Kamu harus pergi. Dunia di luar sana menunggu anakmu. Jangan lihat ke belakang. Jalanmu masih panjang." Sofia terisak, tapi ia mengangguk. Mereka hanya saling memandang, lama, tanpa kata. Lalu Jaya menyerahkan kalung kayu yang ia ukir semalam, bertuliskan nama, Anaya, di atasnya. Ini, agar dia tahu, bahwa dia pernah dilahirkan dengan keberanian. Kapal itu pergi. Sofia dan Anaya dibawa ke desa, lalu ke kota. Dari sana, mereka akan menuju ibu kota. Sementara Jaya dibawa ke balai adat. Dihukum dalam sunyi. Tak ada sorakan. Tak ada tepuk tangan. Tapi di hatinya, ia tahu, apa yang ia jaga, telah selamat. Dan meski mereka dipisahkan oleh adat dan jarak, cinta itu telah menancap dalam, dan tak bisa dicabut oleh siapapun. Langit desa berkabut ketika Jaya dibawa ke balai adat. Warga hanya berdiri mematung di pinggir jalan, menatapnya tanpa suara. Bagi sebagian dari mereka, Jaya adalah pelanggar. Bagi yang lain, ia adalah bayangan masa lalu yang harus dijauhkan. Namun Jaya tak peduli. Tatapannya tetap lurus ke depan. Ia telah siap. Bukan untuk dibela, tapi untuk menerima. Di ruang balai yang dingin, para tetua duduk berjajar. Dupa menyala. Di tengah ruangan,
Jaya berdiri sendiri. Kepala dusun membuka suara. Kamu dituduh mencemari tanah keramat. Kamu telah membuka pintu bagi hal yang tak semestinya hadir. Jaya tidak membantah. Ia hanya berkata, jika menyelamatkan 2 nyawa dianggap mencemari, maka biarlah aku dikutuk dalam tenang. Suasana hening. Beberapa tetua saling pandang. Tapi tak ada yang bicara. Akhirnya, keputusan dijatuhkan. Jaya tidak akan dipenjara. Tapi ia akan diasingkan selamanya dari desa. Ia dilarang kembali ke pulau. Dilarang menyentuh batas tanah itu. Dilarang dikenang. Sejak hari itu, Jaya menghilang dari mata warga. Tapi tidak dari hati mereka yang diam-diam memahami pengorbanannya. Ia kembali ke hutan, bukan sebagai penjaga pulau, tapi sebagai lelaki yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk cinta yang hanya singgah sebentar. Di sisi lain, Sofia dan Anaya tiba di kota besar. Keduanya dibantu pihak kedutaan Norwegia, lalu diterbangkan ke Oslo. Di bandara, wartawan sudah menunggu. Foto perempuan bule membawa bayi di pelukan langsung menjadi viral. Ceritanya menyebar lebih cepat dari angin. Namun tak satu pun media tahu kebenaran penuh. Mereka hanya menyebutnya sebagai perempuan yang bertahan di Pulau Hantu. Tak ada yang menyebut nama Jaya. Tak ada yang tahu tentang lelaki yang membakar seluruh hidupnya demi satu kelahiran. Sofia menyimpan kisah itu rapat-rapat. Tapi di dalam hatinya, nama Jaya berdetak seperti nadi. Ia membesarkan Anaya dengan penuh cinta. Di dinding rumahnya terpajang foto pondok kecil dari Pulau Rawa Tuhan, hasil lukisan tangannya sendiri. Setiap malam, ia berbisik di telinga Anaya kecil. Kamu lahir di tempat yang tidak dikenal dunia. Tapi kamu akan dikenal dunia karena keberanianmu, karena ayahmu. Di tahun-tahun berikutnya, Anaya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh empati. Ia diajari 2 bahasa, Norwegia dan Indonesia. Sofia tak pernah lupa mengajarkan satu hal penting, bahwa keberanian bukan tentang bertarung, tapi tentang bertahan di saat semua orang pergi. Dan di suatu malam musim dingin yang sunyi, Anaya membuka kalung kayu yang tergantung di meja kecil. Di sana, tertulis satu nama, Anaya. Ia belum tahu artinya. Tapi ia merasakan, kalung itu bukan sekadar ukiran kayu. Ia adalah bagian dari sejarah. Dan mungkin suatu hari, ia akan kembali mencari di mana kisahnya dimulai. Pesawat mendarat di bandara kecil di kota pesisir Indonesia. Angin panas menyambut wajah Anaya begitu ia turun dari pintu kabin. Langit biru terang, jauh dari langit salju Oslo yang biasa ia lihat. Di belakangnya, sebuah tim dokumenter mengikuti dengan kamera, siap merekam perjalanan paling penting dalam hidupnya, perjalanan kembali ke asal. Sofia menyambutnya di lobi bandara. Mereka berpelukan. Tak ada kata. Hanya air mata dan senyum yang lama tertahan. 2 hari kemudian, mereka menyeberang dengan kapal kayu kecil menuju pulau yang dulu disebut warga sebagai Pulau Rawa Tuhan. Kini, pulau itu tidak berpenghuni lagi. Terlantar. Sunyi. Tapi bagi Anaya, tempat itu bukan sekadar hutan dan rawa. Itu adalah rahim kedua. Setibanya di bibir pantai, Anaya turun lebih dulu. Kakinya menapak pasir yang lembut, lalu berjalan pelan menyusuri jejak-jejak yang sudah hilang dimakan waktu. Tidak ada papan nama. Tidak ada pondok utuh. Hanya rangka-rangka kayu dan serpihan atap yang kini ditumbuhi lumut. Namun langkahnya terhenti di bawah satu pohon besar. Sebuah pohon tua dengan kulit kasar dan akar yang menjalar kuat ke tanah. Anaya menyentuh batang pohon itu. Di sana, tertulis ukiran kayu yang samar namun masih bisa terbaca. Anaya, jika kau membaca ini, ketahuilah aku tetap menunggumu. Napasnya tercekat. Ia menelusuri huruf demi huruf dengan jari gemetar. Di belakangnya, Sofia hanya berdiri diam, membiarkan anaknya menyatu dengan masa lalu yang tak sempat ia genggam. Anaya berlutut. Ia membuka kalung dari lehernya, mencium potongan kayu kecil itu, lalu menggenggam tanah basah di bawah akar pohon. Papa,
bisiknya, aku sudah kembali. Tak ada suara dari langit. Tak ada gemuruh atau hujan mendadak. Tapi ada kehangatan yang menyelimuti tubuhnya. Seolah pulau itu sendiri menyambutnya. Seolah roh-roh alam tahu bahwa anak dari cinta yang terbuang telah pulang. Sore itu, Anaya duduk bersila di bawah pohon, membuka buku catatannya, dan mulai menulis. Bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai anak yang ingin meninggalkan jejak. Ia menulis tentang Jaya, tentang Rawa, tentang malam badai, tentang cinta yang tak pernah diucapkan, tapi menghidupkan. Ia menulis bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri, dan untuk sosok yang pernah membopong ibunya dari pasir kematian menuju hidup baru. Ketika matahari mulai tenggelam, Anaya menatap langit merah keemasan. Ia tersenyum, lalu berkata lirih pada angin yang berdesir. Aku akan datang lagi. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penjaga yang melanjutkan jejakmu. Dan cerita ini belum selesai. Karena cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu dibalut kemewahan, tak selalu disorot dunia, dan tak selalu bersatu di ujung cerita. Tapi cinta yang tulus, yang lahir dari niat menyelamatkan dan ketulusan memberi tanpa pamrih, akan selalu hidup, bahkan meski tubuh telah tiada. Dari seorang penjaga hutan yang terbuam, kita belajar tentang keberanian tanpa sorotan. Dari seorang ibu yang terdampar, kita belajar arti keteguhan di tengah ketidakpastian. Dan dari Anaya, kita belajar bahwa anak yang lahir dari luka, bisa tumbuh menjadi cahaya harapan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Bahwa setiap ujian, setiap penderitaan, bahkan keterasingan, adalah bagian dari rencana Allah yang telah ditakar seadil-adilnya. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap jiwa berharga, dan bahwa cinta yang disemai dalam sunyi, bisa tumbuh menjadi pohon kuat yang menaungi dunia. Jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Like video ini, share sebagai bentuk dakwah, dan subscribe ke channel Ruang Cerita agar kisah-kisah seperti ini terus menyebar menjadi amal jariah di jalan Allah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.